Gue sebagai orang yang suka lari pagi, gue bisa bangun pagi kok. Iya. Justru di antara kita semua, gue yang paling bukan orang pagi. Ini orang pagi. Dia tumbang jam 2 bisa bangun jam 5. Lalu apa yang terjadi? Ternyata orang ini turun 2 atau 3 stasiun sebelum Semarang. Datanglah orang berikutnya. Jadi bisa gitu kan, tiketnya bisa berganti kan, tergantung keretanya. Tahu orang apa yang berikutnya lakukan? Sama dia, klak, dibalik kursinya. Berarti dari awal bisa dibalik. Apaan kita tadi dengkul-dengkulan sama orang tapi kan anjing. Aduh, lebaran lu gak liburan tapi, Di? Jadi kantor gue itu liburnya tuh cuma pas tanggal merahnya aja. 19 dong. 19 libur sama tanggal 23 dapat 1 libur cuti bersama ngambil. Sisanya kami masuk. Cuti bersama berarti potong. Sisanya masuk. 18, oh cuti bersama 18 ya? Enggak, 18 masuk. Masuk jadi 18 masuk. Iya, tapi maksud gue 18 itu sama pemerintah bukan yang dibikin libur bersama. untuk ASN. ASN. Jadi operator itu untuk ASN kan berlakunya kan. Nah, kalau gua udah dari 18 sampai 24. Jadi gua baru masuk 25. Oh. Lumayan panjang. Lumayan gua nikmatin juga. Tapi lu gak liburan kan kalau lu? Kan mempersiapkan Oh iya. Oh iya. Gua keluarga. Oh iya. Tanggal 19 kan nyokap ulang tahun. Jadi sekalian di situ lo ngobrol bareng ngerayain ulang tahun gitu. Iya. Tapi biasanya kalau lu lagi nggak ada rencana baik ini, lu liburan bisa kemana? Dulu apa nih lebaran? Iya. Dulu kalau gue justru suka dulu tuh gue masih tergabung di komunitas fotografer.net. Oke. Jadi tuh ada Jakarta Sepi hari kedua. Bisa ngumpul tuh di McD Sarin nama sini sih lupa gue. Sekarang ada di seberangnya. Nah, lu ngumpul di McD Sarin lah. Jadi tuh sepi banget Jakarta. Kalau lu sering lihat dulu foto Jakarta selain Covid ya, yang orang rebahan di jalan gitu-gitu. Nah itu momen itu biasanya. Itu apa kegiatannya tuh? Ngapain? Foto doang nih. Jadi benar-benar memoto. Ya udah, mungkin kadang-kadang ada lombanya, ada berhadiah. Tapi ya itu apa ya, halal bihalal fotografer lah, halal bihalal fotografer.net. Komunitas fotografer.net gitu. Dia hari kedua. Jadi tapi biasa gua kan selalu datang biasa jam 8, males ya jam 7 jam 8. Gila ada orang yang udah standby jam 4, jam 5 untuk dapat foto sunrise Jakarta dalam kondisi sepi. Nah, sejak ada Simpang Susun Semanggi lebih keren lagi. Karena Simpang Susun itu kan jadi membuat dia punya apa ya? Punya perspektif foto yang berbeda kan. Wah, itu lebih keren-keren lagi lu orang-orang bikinnya gila sih. Nanti bisa dilihat ya nih kayak gini fotonya. Lu kan kayak gitu anjing. Mereka sampai level pakai drone nggak? Dulu kan belum ada. Dulu kan belum ada. Baru pengen lihat Covid malah kalau nggak salah sebelum Oh Covid. iya benar. Nah, kalau gue udah 2013 lah, 2013 2014 gue tuh main itu. Lama-lama jarang ya udah gitu Covid gitu kan udah nggak lagi kan. Pas Covid juga ada beberapa teman-teman yang fotografer yang colongan kan. Dia ke ini jalan terus motonya sepi, kelihatan sih keren sih. Nah, Jakarta Sepi lah nama eventnya. Jakarta Sepi. Tahun berapa terakhir? Tahun ini kayaknya ada lagi. Komunitasnya apa namanya? Fotografer.net. Teman-teman bisa follow fotografer.net. Kalau lebarannya buat kegiatan. Gue udah nggak ikutan jarang tahun berikutnya. Gue gara-gara sejak gue main tenis sama padel jadi jarang gue mau alami. Dulu tuh kan gue dulu bayangin Jumat malam berangkat Anyer. Dulu masih sering tuh gue ayo ikutan. Jadi ngumpul nanti di mana gitu. Berangkat lah Jumat malam pulang Minggu pagi gitu. Berangkat kemana gitu. Itu bener-bener hunting foto berarti lo. Wah, itulah yang gue bilang kalau lu apa ya? Gue kan selalu benci liburan jadwal. Liburan tour guide akhir-akhir gitu. Ini harus karena memang momen-momennya sudah di guide untuk dapat momen-momen terbaik. Nah, kebiasaan itu yang dulu gue cerita waktu kita gue ke Bali atau apa yang selalu gue nggak bisa liburan bareng orang secara biasa. Kenapa? Karena gue selalu ngincer subuh, sunset gitu. Gue selalu mengosongkan jadwal itu khusus untuk motret. Sementara kadang-kadang kalau lu bikin jalur yang berbeda nggak ketemu tuh gitu. Nggak ketemu. Contoh tiba-tiba lu dapat lagi sunset lu di Legian misalnya atau di mana yang apa Sanur ya yang jalan gitu yang kafe-kafe nggak nyambung kan lu harus cari pantai gitu-gitu. Nah itu tuh yang membuat gua sampai sekarang kebiasaan itu kebawa nggak ngerti kenapa gua sudah menyukai
menyukai tipe liburan seperti itu, dimana sunrise gua moto, sunset gua moto, nah baru semua jadwalnya di tengah-tengah itu gitu diatur. Biasanya siang malah tidur gua. Sulit juga ya kalau liburan kayak gitu ya. Maksudnya itu Sulit kan, liburan sama lu ya? iya itu kan jam-jam Iya, yang iya. kayak Iya. Bener, makanya gue kadang kalau diajakin, bang kita bikin trip bareng, tar dulu gitu. Gaya trip lu dan gaya trip gua nih kayak mana gitu. Iya. Karena kalau udah nggak nyambung, nggak kena gitu. Kalau lu bicara, ya ini contoh, misalnya ke Bali, oh malam kita hangout, nggak ada hangout besok subuh, saya mau jalan. Kalau hangout tepar saya, iya. nggak dapat sunrise. Sementara buat gua kemewahan, apa ya istilah bahasanya ya, Ini kemewahan. kemewahan ke Bali atau kemanapun itu Alam. sunrise itu Ya, gitu. alam. Karena menurut gua tempat-tempat contoh lah, bukan gua mau ini ya, orang memang bebas aja, mungkin vibes-nya beda. Gua nggak pernah dugem atau nongkrong apa ya istilah itu ya, nongkrong apa di Bali gitu, di kafe di Bali Night gitu, club. Night club Iya, gitu. iya. Karena apa bedanya ya di kepala gua, apa bedanya night club di Bali dengan night club di Jakarta? Betul. Pasti beda. Cuma ya ini night club kan, Iya. gitu ini kepala gue gitu. Tapi sunrise di Bali pasti beda sama sunrise di Jakarta, gitu. Iya. Kira-kira gitu. Itu yang gue kejar. Supaya gue kesana jangan, makanya gue menunda-nunda sekali Hen ke, dia kan sudah pernah tuh ke Bangke tuh gue pasti belum. Mana Hen? Kemana? NTT apa? Oh, Sumba. Sumba. Cuma, oh, Sampai batu bolong udah hilang loh. udah nggak pulang lagi, udah nggak pulang udah lagi. runtuh emang udah hilang. Karena satu, gue pengen seperfect itu. Artinya gini, seperfect itu kan dengan semua pengalaman gue motret, gue merasa ini, tapi kadang jadi beban. Merasa kalau gue ke Sumba, hasilnya itu jadi ekspektasi sih. Gitu. Jadi ekspektasi yang membuat akhirnya bukan liburan, memang proyek gitu. Iya, iya, BT-nya iya. tuh itu. Kalau gue, lu Karena ngajak udah gua ke Bali, target. lu ngajak Kalau gue ke udah Bali, target. Mesti rapi, mesti ini gitu ya. ya satu gue punya skillnya ya. Mohon maaf nih, lo aja dong. Gue udah motret bertahun-tahun nih, bukan bilang jago, tapi kan gue punya skillnya. Iya. Masa sih gitu? Gue udah jauh-jauh ke sana, dan buat gue kan bisa jadi contoh ke Komodo lah ya. Gue ada keinginan gue kembali lagi ke sana dengan motret yang lebih baik gitu. Karena tapi kan bayangin itu tahun 2019 lupa gue 2019 Yang lo kesana. Oke. Bayangin butuh berapa lama sampai, kan ini kan artinya bukan sesuatu yang gue gampang tektok. Nah, Iya. anggaplah gue ke Sumba. Kan belum tentu setahun berikutnya gue balik lagi. Iya. Kalau gue tidak mendapatkan yang maksimal, terutama dalam fotografi ya gitu. Kalau bicara apa vibe alamnya ya pasti dapat lah. Lu kesana pasti dapat vibe alam gitu. Tapi kalau gue tidak maksimal dalam mendapatkan fotografinya, aduh. Jadi kalau lu merencanakan liburan, sudah harus ada jadwal untuk foto. Kemanapun Harus itu. banget kan, harus banget. Misalnya lu lagi ke Jogja, Apalagi Jogja gila. langsung lu pasti. Jogja parah pak. Berarti lu udah. Apa? Lu sebut Borobudur, Prambanan, buset dah. Semuanya udah Nah, wisata berarti foto. pertanyaan gua, kalau lu menentukan tempat liburan itu, tempat itu layak foto atau sebaliknya? Tidak. Jadi gue yang pasti selalu harus browsing dulu. Nah ini bodoh. Ya makanya apa kalau siapa Nicholas Saputra lagi. Rangga. Ini liburan apa yang dibilang liburan apa bertualang. Oh, Gitu. iya, Ini iya. jadwal banget sih. Iya. Gitu. Ah, di situ. Nah gue tuh Dian Sastro. Oh, berencana. Berencana. Supaya tidak meleset banyak. Iya. Walaupun setelah rencananya jalan, di tengah-tengah itu gue kayak Rangga, nggak peduli gue. Contoh di Bali, kita mau foto dari Canggu misalnya gitu ya, Canggu ke mana? Kita foto sunrise di Canggu misalnya gitu, misalnya sunrise di Canggu, sunset di mana? Oke. Di tengah-tengah itu gue nggak peduli mau mampir di mana pun. Ayo, Musika. Mampir di mana, makan di mana, nggak gue pikirin tuh. Gas aja udah gitu, tengah jalan ada kafe lucu nih, saya masuk ayo gitu. Nah, Ya. tapi kalau dua titik ini meleset, bete lah. bete gua. Iya. BT itu kejadian di Pulau Komodo. Gua belum cerita yang gua ternyata tidak boleh. Waktu zaman gua ke Pulau Komodo ternyata tidak boleh setelah sunrise masih ada di pulau itu. Oke, iya Kalau betul. kita ikut tur yang tertentu, Iya. tur lain boleh nginap nih di. Iya. Boleh bahkan sampai malam. Begitu kita balik, baru di kapal, wah gila, kebakar langitnya pak, pecah pak. Salah karena gua ada di salahnya adalah gue ada di kapal yang bergoyang pak. Udah seadanya lu. Harusnya gue masih di tepi pantai.
Pas dikira cuma nggak boleh. Oh berarti next, nah ini kan jadi berarti next mungkin nggak gua dari awal ngomong kan gitu. Nah gua nggak tahu kan dari awal ngomong, boleh nggak buat kasih lebih dah, kira-kira gitu ada. Lebih dah boleh nggak kita ini dulu. Nanti lu pokoknya jagain gua kalau perlu gua sewa apa namanya Ranger jagain gua ya pak. Dari 2 orang sini jagain kiri kanan, jagain gua mau foto. Segitunya gitu gua akan kalau balik lagi. Jadi kalau lu bicara gue balik lagi ke Flores, yang pasti gue skip Wairebo. Karena itu gue happy ke sana, tapi kalau untuk mendapatkan foto agak terlalu besar effort gue naik turun itu 3 jam. 3 jam sekali jalan deh. Ya. Jadi 6 jam PP aja udah 6 jam. Iya. Beda kalau misalnya nanti biar baper berkesempatan bikin vlog sana kayak Green Boys gitu. Nah itu lain. Kalau itu lain kita bisa. Tapi kalau gue yang ke sana enggak. Ya gue akan main di area-area yang gue Kuasai. Gue pengen. Nggak kuasai juga sih. Sampai dulu kuasai. Preman. Sana. Kayaknya preman. Kalau lu kemana di liburan? Biasanya lebaran. Lebaran. Jadi berhubung keluarga gua itu ya kan dari sisi nyokap itu muslim semua. Jadi libur lebaran itu udah pasti kami berkeliling ke semua keluarga. Masih ke sini sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Keren. Gue baru tahu keluarga lu dari sisi nyokap muslim. Muslim semua. Kita tahun-tahun kita nakal sebenarnya. Kita baru kenal tadi. Udah lewat aja di situ. Kita ajak aja. Sini ikutan gitu. Jadi gitu kalau misalkan libur lebaran udah pasti acaranya ke keluarga ya silaturahmi, makan-makan opor, Pak, kelihatan kan hasil opor ini. hasil opor, ketupat. Iya, Gini iya. emang. Jadi kalau misalnya udah deket susah nih. Jadi berhubung badan gue dari dulu gede kan, dan gue selalu berusaha untuk mengecilkan Iya, tubuh pinggang. gue kan, perut-perut ini kan. Itu akan susah ketika itu ada lebaran sama Natalan. Berarti lu nggak pernah liburan yang keluar kota Jakarta di saat lebaran? Saat lebaran waktu masih SD SMP itu biasanya keluarga besar tuh balik ke rumah keluarga di Purworejo. Mudik dong. Jatuhnya mudik dong. Mudik. Oh, lu ngalamin berarti mudik. Sangat. Oh. Dan itu Gua nggak pernah punya. Gua nggak relate. Iya, betul. mudik, selalu mudik. Dulu selalu mudik sampai akhirnya kan orang tua kami kan secara fisik udah nggak kuat nih. Udah nggak kuat untuk perjalanan panjang naik mobil kan. Oh, enggak, lu beneran mudik yang bawa mobil gitu? Iya, bawa mobil. Jadi keluarga besar tuh kayak ada ber-6 apa ber-5 Iya. mobil itu Konvoy. pulang. Karena sekarang keadaan tubuh sudah tidak memungkinkan lagi, jadi akhirnya ya udah kita kumpul ke satu rumah, kalau enggak kita ke beberapa rumah yang paling tua gitu. Dan besar kemungkinan kayaknya saudara lu banyak di sini gitu ya? Yang Iya, di sana udah tersisa bisnis kayak gitu. Yang di sana tersisa 2, yang paling tua sama yang paling kecil. Ini gue ngalamin kalau pulang kampung. Gue juga ngalamin di pulang kampung, terutama kalau Natal atau ada acara adat Batak kita kan. Nah, kalau lu familiar dengan itu, gue sangat familiar dengan antar lintas Sumatera. Waduh. 2 hari 2 malam di bis itu kan. Di Toba, pinggir-pinggir gunung itu. Mual. Itu mual gua. Itu seru banget itu 2 hari 2 malam. Seru. Merak Tapi mual. Bakauheni dari Merak Bakauheni sampai ke Parapat. Karena kampung gua lagu Boti 2 hari 2 malam di. Gua harus belajar. Nah, itu tapi di situ gua belajar lu harus belajar menjadwalkan badan lu. Nah, itu susah sih. Karena berhentinya 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Segala tindakan apapun terkait kebutuhan pribadi harus di situ. Iya. Karena sisanya bukan apa, nggak ada. Zaman dulu ya. Iya, zaman Sekarang dulu. lebih gampang, pom bensin di mana-mana dan Iya. seterusnya lebih mudah. Dulu Dulu chaos. hutan, Pak. Hutan. ya. Pinggir. Siang-siang hutan. Ini gue pernah waktu kecil ya, masih kecil. Kebelet pipis. Apa yang Anak terjadi? kecil lagi, Iya, anak kecil lagi kan, udah Nggak sulit berhenti, tuh. Pak. Sama keneknya, udah dibuka pintu, Pak. Udah pipis lah katanya di situ. Jadi mobil melaju. Iya. Iya. Ya gimana ya? Bukan. Memang tidak ada kalau berhenti juga aneh karena ada rute-rute yang memang ini 2 bis papasan dan kalau lu berhenti pasti kecelakaan jatuh. Iya. Ini rute kenceng. Iya. Bukan rute kenceng lah, bukan kenceng banget. Rute harus jalan gitu. 2 jalur. Iya. Iya. Jadi kalau lu Zaman dulu berhenti kayak gitu. itu masalah gitu. Iya. Lu hanya berhenti kalau lu bermasalah mobilnya, kira-kira gitu. Kalau darurat Jadi aja berarti udah dibukain pintu dong, kencing gitu. Wah, tuh ngalamin tuh gua. Yang kayak gitu-gitu tuh, 2 hari 2 malam. Lu harus ngatur
ritme badan, harus pintar. Iya. Kalau gue nggak sampai segitu sih, paling paling semalam karena nggak terlalu jauh. Kampung nyokap itu, Purworejo. iya, kampung nyokap itu Purworejo itu mana sih? nggak jauh dari Jogja, paling sekitar 2 jam dari Jogja. Berarti dulu lewat mana? Lewat utara? Iya. Jalurnya? Pak, iya zaman dulu Pantura masih pasti. Iya, Turah pasti di Pantura. situ. Macet. Tapi ruangan ini atau macet-macet itu. Iya. Selalu. Kalau dulu sih selalu. Sampai waktu itu pernah kayak kita mobil tuh 2 mobil, 1 mobil tuh guling. Hah? Itu kejadian itu gua Kenapa dia ngambek? Iya biasa lah. Macet banget ya guling-guling. Diguling-guling. Diguling-guling gitu. Itu jadi waktu itu kayaknya yang bawa mobil ngantuk. Oke. Ngantuk tuh kan, ngantuk udah malam. Nah, berarti ini jalur kenceng dong. Maksudnya Iya. jalur kenceng ya, bukan jalur macet. Itu masuk ke dalam kayak ya mungkin kayak selokan lah ya kalau sekarang. Cuma ini selokannya gede. Nyusruk. Tapi Nyusruk. terguling. Terguling. Waduh. Terguling ke ya masuk ke dalam selokan. Diderek itu. dong kalau terguling. Ya udah pakai mobil yang satu akhirnya semua pindah ke mobil yang satunya lagi. Oh, nggak ada korban jiwa berarti. Nggak ada korban jiwa, luka-luka semua. Puji tapi Tuhan. Untungnya. Untungnya. Untungnya nggak ada. Waktu itu Vivi waktu itu kakak gua masih kayak belum nyampe SMP deh. Belum nyampe SMP. Lu SD dong berarti ya? Kayak gua masih TK deh itu kan. Masih TK. Dia waktu itu malam-malam keguling yang nyetir pingsan, kakak gua itu akhirnya mecah jendela. Oh gila sih. Dalamnya Dia bagus. mecah jendela dari dalam. Bagus banget sih survival instingnya. Cerita tuh Vivi itu baru Iya. gila buat Dia mecah jendela dari dalam, akhirnya baru dia bangun-bangunnya baru pada keluar. gue bertahun-tahun kenal kakaknya nggak bisa kuitan ya. Tapi belum SMP survival instingnya keren banget. Iya makanya semua pada kelas ulian cuma dipecahin kacanya. Oh iya. Oh. Kan gue terima seru-seru nggak seru juga ya. Gimana ya? Pengalaman. Pengalaman. Ada yang selamat. Kalau nggak kan jadi tragedi ya. Iya. Iya. Tapi itu sih makanya kalau sekarang gue ngeliat orang-orang pada mudik kayak gitu gue kayak kangen juga ya dulu tuh sempet ngalamin kayak gitu kan. Oh, Sempet iya. ngalamin jalan. Gue soalnya nggak pernah relate gue dengan mudik bermacet-macetan bawa mobil tuh dari dulu apa ya rasanya gitu. Walaupun gue tahu gue nggak menyenangkan. Tapi saat itu kayaknya Bareng sepupu, bareng karena ini. apa deh menyenangkan aja nggak sih? Atau Senang-senang aja karena waktu itu kan masih pada kecil-kecil juga jadi ya oh iya. kan bawa mobil sendiri jadi kan kalau mau berhenti kalau mau ngapain Kalau masih kecil sih akan menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Kita sih udah sumpah serapat tuh ya. Iya. Macet banget lah yang udah. Iya. Berarti menyenangkan. Buat yang bawa. Ini anak kecil bahagia banget. sepupu gue yang bawa mobil sih kalau sekarang disuruh ngulangin lagi sih Nggak mau lah ya. kayaknya kita beberapa hari sebelum lebaran aja deh cuy. Iya. Atau udah trans Jawa kan kalau sekarang. Enggak paling bener kan kalau kan naik apa ke sana di sana sih bawa mobil gitu kan. Iya. Akan uang yang mengaturnya gitu Iya. yang lebih praktis gitu. Iya. Kalau kan naik kereta dulu sempet juga tuh pulang pergi naik kereta gitu kan. Jadi ngalamin yang kereta masih zaman kereta ekonomi yang begitu masuk ya udah lu tempat duduk Iya. duluan. Iya. Duluan. Terus kalau mau tidur Bangku-bangku yang tegak lurus kan. Iya. Gua beruntung gua ngalamin itu kayak. terus tidur kalau mau tidur tuh kalau misalnya udah nggak dapet ya bener-bener dipakein koran terus tuh tidur di bawah. Dan lu kalau mau jalan Iya, ke di toilet bawah. tuh Apa tidur di bawah bangkunya? Kakinya nongol di di Iya. jalur jalan. orang kadang ada yang tidur di jalannya juga. Jadi Bener, kalau mau bener. ke toilet tuh kayak ini injak orang nih gitu. Iya. Bau balsem. Nah. Bau balsem, bau Terus ini. pertama kali naik kereta api, bukan kereta api lah ya, udah nggak api ya. Gua naik kereta itu SMA kelas 3. SMA kelas 3. Jadi liburan SMA kelas 2 ke kelas 3, nyokap suruh gua ke Jakarta untuk melihat-lihat supaya gua di apa ya istilah beradaptasi lebih cepat dengan dunia kampus. Iya. Oke. Jadi gue sama kakak gue nemenin kakak gue tuh di kampus dulu Trisakti. Jadi dia masuk kelas, gue bengong di luar. Jadi beradaptasi. Jadi gue dari Banjarmasin naik kapal ke Surabaya, dari Surabaya naik kereta ke Jakarta. Itulah pertama kali gue naik kereta itu 12 jam. Apa Saat 9 itu. jam Bima. Oh iya, Kereta malam dulu. 12 jam. Nah, iya. pas pulangnya baru Anggrek Bromo, gue inget banget. Tapi memang makanya gue tidak relate dengan kereta ekonomi karena dari awal gue dinaikinnya bisnis dan eksekutif. Pulang pergi baru bener-bener ngerasain naik kereta ekonomi itu. Tapi Dia. sudah zamannya Pak Jonan, jadi udah rapi. Udah nggak ada lagi tuh yang masuk jualan, nggak ada. Udah rapi, kereta api itu udah rapi. Jadi bahkan ekonomi itu sudah AC, yang sudah nggak boleh ngerokok. Sudah begitu. Tapi yang Dari masih Senin. tidur di itu masih ada. Nggak ada. Pas gua Tahun berapa tuh, Lon?
Aduh, gua ke Karimun Jawa. Jadi gua ke bentar, gua Soalnya gue 2013-14 masih itu gue. Enggak, gua udah lebih. Pak Jonan tuh 2015-an. Dulu apa? 13-14. Serius lu? Iya. dong, En. Pak Jonan Masih tuh gue masih ada 2000 fotonya lagi gue. Iya Pak Jonan tuh 2013-2014an. Soalnya 2015 udah rapi emang, 2015 udah Oh, rapi. berarti gue selesai karena gue udah kerja di sekarang. Oh iya, udah. Berarti Iya. kan gue 2015 2016. Jadi gue naik kereta ke Semarang mau ke Karimun Jawa. Oh itu udah rapi dari Senin. Yang gue dengan bodohnya. Jadi gue baru tahu juga di situ kereta tuh berhadapan. Jadi kita sepanjang perjalanan dengkul-dengkulan. Iya, dengkulan. Wah, aduh nggak enak banget nih kereta ekonominya tau gini. Tahu apa yang terjadi? Ternyata orang ini turun 2 atau 3 stasiun sebelum Semarang. Nah, Datanglah orang berikutnya. Jadi bisa gitu kan, tiketnya Iya. bisa berganti kan, tergantung Iya. keretanya. Iya. Tahu orang apa yang berikutnya lakukan? Sama dia klak dibalik kursinya. Berarti dari awal bisa dibalik. Ngapain kita tadi dengkul-dengkulan sama orang tadi kan anjing? karena dia nggak tahu juga jangan-jangan lo. Gue nggak ngerti Iya. kan, lo sotoy dong kenapa kita berhadapan gitu. Dan itu awkward banget Pak. Berhadapan tuh awkward nggak kenal Iya, kan. kelihatan. Kita berdua nih sama teman gue, dia berdua juga terus udah kan kayak enak gitu ya. Mau ngobrol juga bising-bising dong, ya dong. Dengar kan ntar gitu kan kedengeran cuma yang parah tuh karena gue panjang ya kakinya kan Iya, gue iya. agak tinggi dengkul gue kena jadi aduh Jangan pendek ya. Soalnya kulit ketemu kulit ya. nah yang ngobrol kan orang setelah gue lupa anak muda sama siapa sama temennya dia dengan tenangnya klok gitu. Nah ini bisa dengkul gue kena kursi nggak apa-apa dong gitu kan. Cenderung sengaja sih feeling gue. Mau dengkul-dengkulan sama lau. Banget. Jadi itu berapa jam ya? Gue lupa sebelum Semarang lah pokoknya. Gue lupa Semarang 9 jam. Kayaknya pokoknya sekitar 6 jam atau itu kan awkward ya di kereta. Mau tidur jadi hati-hati entah kenapa kehati-hatian gue meningkat. Iya. Iya dong, takut Iya, lost iya. sesuatu Survival kan. mode lo Survival naik. mode. Jadi nggak Apalagi, tidur apalagi dong. lu ngeliatin orang ini kan. Iya. Nggak tidur dong gitu. Tapi begitu dibalik langsung tidur. Langsung tidur. Lihat jahat ya orang. Padahal yang sebenarnya juga lihat jahat ya orang. Saya lebih takut lagi. Kayaknya dua orang jahat ya. Kayak ini sengaja pendek-pendekan sama gue nih. Aduh. Itu sih. Jadi seru-seru sih kalau naik transportasi Iya, pas liburan ya. Iya, liburan. Lalu kemana Hen biasanya? Nggak ada gue. Lebaran. Tapi gue baru ngalamin om gue ada yang nikah sama keluarganya keluarga muslim. Oke. Tapi itu kayak tahun berapa ya? 2010-an juga. Jadi experience gue untuk ke keluarga muslim tuh biasanya ya cuma Nggak di mana nih posisi? di Jakarta, Oh, Jakarta. di Bintaro. Jadi gue cuma ngalamin itu doang. Jadi keluarga gue ya biasa lah perbatakan kan, itu jatuhnya kan hula-hula ya. Jadi disamperin lah keluarganya gitu. Paling mentok betul nyamperin rumah temen-temen lah. Biasanya gangguin. Kalau liburan sekarang. Iya, karena kan gue akrab banget sama keluarga teman-teman gue kan. Jadi kayak yang biasanya bisa nginep seminggu, 2 minggu, ya pas lebaran gue dateng Ini demen banget ke Bali. Lu udah berapa kali sih ke Bali, Hen? Gua lebaran di Bali. nggak liburan ke Bali. Dia doyan banget ke Bali. Iya sih. Gue doyan banget ke Bali. Gue nggak doyan, teman-teman gue doyan. Iya. Gue demen liburan. Ada sana terus ya? Iya, karena mungkin paling gampang nyari kegiatan di Bali buat teman-teman gue ya. Tuh. Tapi gue inget kayaknya gue pernah ada 1 tahun yang lu bisa 3 kali cuy. Kapan ya? Henry balik lagi, Henry balik lagi. Kalau ada event gue kan lu mudah aja gitu Pak. Enggak, gue ngerasanya lu ke Bali itu sudah apa ya? Sudah sesuatu yang familiar. Iya. Gue ngerasanya gitu. Kalau gue biasanya karena teman-teman gue sih. Kalau misalnya gue tanya, gue lebih demen ke tempat-tempat lain. Saya tanya kayak, menurut gue liburan ke Bali nih dengan orang rame, misalnya ber-6, ber-7, tuh orang udah berangkat dengan versi Bali di kepalanya masing-masing. Oh ya pasti. Jadi kayak, oh nanti kita ke A, ke B, ke C, ke D, ke E. Terus kayak, ntar ada yang gue maunya ke sini, gue maunya ke situ. Nah menurut gue, Bali udahlah. bisa menjawab. Iya, Iya maksud benar, gua, benar. tapi maksud gua kalau liburan itu mendingan ya udah. Apa nih yang bisa kita sepakatin, kita pengen itu bareng. Sisanya Atur baik-baik. sendiri-sendiri aja dulu. Betul. Dan Ntar di bisa jam itu menjawab itu. bisa menjawab Betul itu. itu. Ntar baru balik lagi. Karena menurut gua kalau udah liburan ber-7, ber-6 tuh udah kebanyakan menurut gua. Iya. Karena Iya, udah gua punya, setuju. udah Gua banyak versinya masing-masing mau ngapain dan ribetnya ketika orang itu maksa untuk kita gini aja.
emang orang itu nggak mau, gimana? Iya, itu iya lagi. Iya tuh bener lagi. Itu nggak suka tuh yang Menurut gue udah yang sama-sama pengen apa? Sepakatin aja. Ya udah, sisanya ya udahlah. Kalian cari waktu sendiri lah, gitu aja. Makanya kayak bikin itinerary itu di hari-hari tertentu buat Bali ya, melelahkan buat gua. Biasanya gua kayak gue pengen leha-leha aja di villa, misalnya udah bayar villa mahal gitu. Iya, Villanya sayang, ngapain gitu. Ya udah gua stay di villa, ntar temen-temen gua pergi jalan sendiri. Ntar jam 2 balik ke villa ya, baru kita jalan bareng gitu. Tapi memang kayaknya lu bisa melakukan itu karena ini Bali ya, Hen. Maksud gue kan udah familiar. Jadi apa ya? Kalau gue paling nggak bisa tuh misalnya ke tempat baru bersantai doang di itunya. Iya. Agak terganggu gue. Iya. Dengan gue jalan-jalan gitu kan Iya. karena tempat baru. Tapi kalau udah berulang kali sih ya. Karena gue merasa liburan itu kalau direncanain kadang-kadang bukan liburan. Iya. Kecuali ya kayak Sumba yang Nah, itu kan nggak bisa nggak ada itinerary. segampang itu. Lu ke Raja Empat, lu Wah, ke nggak bisa Raja Empat, nggak bisa ini. Pulau Komodo. Pulau Komodo masih oke lah, lu masih bisa di bajunya. Nah, dari baju masih bisa Iya, TikTok doang. iya masih banyak lah. Di bajunya pun lu masih bisa nongkrong-nongkrong aja gitu. Tapi kalau tempat-tempat tertentu sepertinya ya udah lu perlu bikin itinerary karena ya kalau lu ke Sumba nggak ada tempat lain yang lu bisa tempat lain sampein. betul. Betul. Iya. Yang bisa menjawab ini tuh sekarang makanya kayak kita dulu pernah obrolin juga Bali, Jogja. Jogja. Mungkin sekarang Toba agak mulai ya. Oh, belum pernah sih. Cuma secara transport masih belum terhubung Toba itu masih susah, lu harus tetap sewa mobil gitu. Iya sih. Bali kan masih bisa motor-motoran gitu. Iya, Jogja iya. masih bisa Iya. ini gitu. Iya. Iya betul, Bali, Jogja, Toba sekarang yang bisa jawab itu. Makanya kalau Bali memang pilihan paling aman menurut gua buat Iya. kalau lu pengen bergerombolan gitu. Satu bulan ya. Iya udah. Lu ada yang pengen spa, pergilah sana spa. Gua lagi nggak mau gitu. Ada yang mau melukat. Ada yang mau ke gunung, Iya, ada yang mau melukat, Iya, ada yang mau melukat, ada yang mau ini. Pergilah, pergi. ada yang mau dugem, Iya. bego. Saya betul kayak sekarang nih pas kemarin gua ke Bali, Yes. udah yang disepakati lah. Kita pasti kelabing nggak? Pasti. Oke. Ada satu waktu tuh pasti Iya. gitu. Nah udah. Bukan pasti kelabing, Pagi. ngumpulnya di situ. Iya, pagi, siang, sore, pokoknya lo kita kumpul di situ ya, gitu. Ada yang mau lihat kemana ada lihat ogo-ogo, ya udah. Ada yang ke kafe, ada yang makan, ada yang spa, udah. Pokoknya tapi di jam ini di Denpasar ya, lihat ogo-ogo ya, gitu. Jadi kalau gitu kan, dan serunya yang sekarang kan liburannya kemarin itu enak ya, nyepi sama Lebaran digabungin tuh. itu seru deh. Kayak Nanti kita cerita di lain topik kita harus iya. tuh ya. Nanti mungkin gue bawa foto-foto apa? Nah. Belum siap hari ini. Ntar lihat foto-foto ogo-ogo dari gue. Ogo-ogo. Kita bisa bahas mungkin bawa bintang tamu teman gue ya, yang orang Bali asli. Yang bisa cerita tentang ogo-ogo apa. Menarik banget sih kemarin gue dengar ceritanya dia tentang apa itu nyepi, bahwa itu kenapa nggak boleh keluar rumah karena itu biasanya orang ngadu ilmu gitu-gitulah. Seru banget. Gitu-gitunya ya. Ada. Jadi lu semakin ke utara itu kenapa lu nggak boleh Itu keluar? Vena sana ya. Iya. Vena Karena semakin lu ke utara katanya itu Singasari. ya kesempatan orang-orang yang berilmu itu buat ngadu ilmu, makanya lu nggak boleh keluar. Gitu. Ya itu salah satu ini sih yang maksud gua, dia selain alam, kebudayaannya juga tinggi gitu. Betul. Ya, makanya gua suka tuh Jogja, Bali, Toba harusnya cuma masih susah, tapi somehow itu cukup lengkap. Nah, waktu itu aku bilang di Kores gua tidak menemukan itu kecuali saat naik ke Werebo. Oh betul. Karena di Bajawanya Kulturnya di situ ya. di Bajawanya sudah agak kok Bajawa sih? Labuan Bajo. Labuan Bajonya sudah agak modern lah, maksudnya udah kayak Bali aja gitu. Ada banyak pendatang juga. Jadi memang komodo lah yang dinikmati di situ kan. Cuma begitu ke Werebo, nah itulah yang harus kita berbahasa nih, keren banget sih itu. Minta izinnya pakai bahasa. Oh, bahasa asli. Oh, dan diomongin. Masih diucapkan. Dia harus coba aja sampai kita tulis di tangan tuh, tulis di tangan apa ucapannya ini diajarin. Nah, yang menariknya gue senengnya itu selalu itu karena kita juga bukan orang situ, kita pendatang. Salah benar pun mereka senyum, maksudnya kayaknya ada salah penyebutan deh, tapi ya udahlah gitu. Lu mau mengikutin ritual yang ada, apresiasinya dari senyuman itu. Iya gitu. Dan gue happy ngeliatnya gitu, maksudnya disambut tuh ada kan di 5-6 orang bener-bener yang itu, terus dikasih minum kita. Jadi ritual supaya lu diterima, ini kepercayaan mereka ya, kayak gue sih ikutin aja, ini kearifan lokal, supaya lu diterima dan selama beberapa waktu itu dianggap menjadi anggota masyarakat situ.
Sehingga apapun yang lu lakukan jadi boleh. Pantangannya menurun gitu. Karena kalau lu hanya asal terobos, pantangannya tinggi. Oke. Dan akan ada ya kepercayaan lah ya gitu. Makanya yang malam-malam kami nongkrong cuek aja. Pagi-pagi bangun udah langsung foto-foto, ini cuek udah. Karena sudah menjadi anggota masyarakat situ dalam jangka waktu tertentu. Gitu, keren sih. Itu desa tertinggi di Indonesia ya? Oh, tidak sih. Cuma rumit. Gimana ya, rumit aja. Ya unik lah ya, salah satu desa yang unik lah. Sebenarnya kan banyak juga. Sebenarnya di Flores ada lagi, gue ke arah sananya Desa Bena namanya. Desa Bena. Desa Bena itu lebih seru lagi, bukan lebih seru ya. Gue nggak mau banding-banding. Desa Bena itu sama serunya karena satu, mereka matrilineal. Oke, perempuan. Iya, jadi darahnya darah keturunannya perempuan. Kayak Padang dong. Nah, ini gue nggak tahu ya. Gue dengarnya dari guide kami ya. Iya. Memang isunya nih lah perantauan dari Minang. Ceritanya nih. Gitu. Nah, yang menarik mereka terkenal dengan tenun kudanya itu. Jadi tenunnya motif kuda. Paling terkenal dari Desa Bena. Dan di situ juga kami melihat bener-bener, aduh ini agak horor. Tapi membunuh babi. Nah, gue kan biasa bunuh binatang ternak itu gorok leher kan ya. Biasa kita gitu. Enggak. Jadi benar-benar dikat. Palanya diparang. Aduh, Pak. Benar-benar aduh. Tapi ya itulah budayanya kan gitu. Dan ini kan bagian dari bagian dari keseharian mereka pengen makan daging kan gitu kan. Iya. Cuma pas itu, waduh ngeri kali cara di sini. Cuma ya udahlah gitu. Iya. Seru sih. Nah, di situ gue dapat banyak tuh foto-foto ibu-ibu menenun yang gue tidak dapatkan pada saat gue ke Toba kan. Anjir, gue pengen banget dapat foto ulos. Hujan. Iya. Nah, di sana gue puas banget. Tapi memang gue nggak tahu, gue bukan ahli menilai kain juga dan gue nggak biasa, agak mahal sih memang, agak pricey, baik karena mungkin langsung dari penenunnya ya, dan ini sesuatu yang ditenun perorangan. Beda dong, sama lah batik. Iya. Batik pabrikan sama batik tulis itu beda langsung gitu. Batik mesin dan batik mesin Sama yang kayak di Lombok gitu. Iya, sama kayak di Lombok, Kalimantan. Jadi agak pricey, tapi beberapa teman gue beli, gue karena bingung, akhirnya gue bingung karena bagus-bagus semua. Aduh, gue takut nyesal tau kalau yang begitu banyak opsi terus lu takut nyesal. Iya. Dan bingung sendiri. Karena belum tentu balik lagi. Akhirnya nggak beli. Ada yang nggak beli. Iya. Gue beli waktu di Lombok. Ini bagus. Wah, yang mana? Udah nggak usah. Kan kalau lu nggak usah, lu nggak ada penyesalan kan. Nah, yang udah nggak beli gitu. Temen gue borong di sana gila itu. Ya bisa 2 juta, 1 juta per kain kan, berapa meter gitu kan. Iya, tapi bagus ya. Bagus. Gini, kasat mata aja gua yang awam saja. Wah iya, lu tahu bahwa ini dibuat dengan keseriusan. Nah, kira-kira gitu. Dengan keterampilan tertentu. Iya. Karena bentuknya ininya kelihatan lah tekniknya gitu. Iya. Sama lah kayak lu nonton olahraga atlet, entah kenapa kan lu tahu jago nih orang gitu. Iya. Sama tuh. Instingnya sama, lu nggak bisa jelasin. Iya. Tapi jago nih orang ini. Kira-kira gitu. Iya. Seru sih. Iya. Tapi next gue nggak tahu, gue sih berencana liburan mungkin akan ke tempat Bari. Salah satu yang belum adalah daerah Sulawesi sana. Gue agak jarang tuh Sulawesi. Iya, padahal banyak juga ya spot-spotnya Banda Neira. Salah satu kita Febi kan cerita tentang di Maluku gitu, ada benteng apa gitu di sana kan. Itu Banda Neira. Banda Neira. Gue belum pernah. Pengen itu, gue juga pengen. Tempat Bung Hatta diasingkan. Cuma itu sih gue bahayanya dengan gue sejak pengalaman yang gue pernah cerita antara Semeru dan Rinjani, temen itu penting buat gue. Iya. Karena kalau udah nggak asik, bad mood gue. Satu perjalanan bad mood asli. Iya. Dan emang kelihatan mentalnya tuh. Saat liburan bareng. Kelihatan banget. Iya, benar. Iya. Kayak kalau gue kan kayak ya udah, ayo. Tapi tuh kalau udah nggak ada yang mau teguh tuh dengan kekerasannya dia tuh. Gue gas tuh. Udahlah. Liburan bareng, kalau pergi sendiri nggak masalah. Iya, cuma kan kadang gue sendiri walaupun di Indonesia, gue masih sedikit merasakan kalau gue bawa orang, tak kenapa, gue pernah traveling Jogja sendirian, menyenangkan. Gini, maksudnya gue bisa menggaranti diri gue bahkan kalaupun gue terjebak masalah ya sudah, gue sendirian. Tapi kalau udah gue berdua atau bertiga,
ada rasa tanggung jawab kan. Tanggung Jadi jawabnya. kehati-hatiannya meningkat pesat gitu. Emang dia aja kayak Emang gitu. dia. Ya kan kalau terjadi Selesai kewajibannya. Kalau kita kan tabrak aja lah, kita bisa lah ini. ya kan dia cerita yang di mana lu cerita yang apa hati-hati sama orang lokal kayak gitu. Oh ya Sumba. Kan maksud gua kalau hal-hal seperti itu terjadi kan Iya. deg-degan, Heng. Iya, Deg-degan loh, gila gitu. Makanya yang paling berani gua adalah pas ke Toba. Iya. Kan Batak kan. Nah, Batak di sini aman-aman lah ya kan. Nah, kampung pun di sana. Kita dulu. Iya, kampung gua ada di sana gitu. Itu masih ini. Tapi kalau udah ke daerah timur kemarin gua nggak berani macam-macam pasti. Oh iya. Dan makanya untungnya bergrup. Kalau cuman berdua mungkin bertiga berempat kali ya small group. Open trip. Iya, open trip masih oke lah. Open trip oke atau ya bertiga berempat. Iya. Itu lebih mobile karena satu mobil kan. Untuk bisa bergerak tuh satu mobil agak menyenangkan. Iya. Dibanding harus dua mobil karena kalau udah tunggu-tungguan. Waduh, capek aja. Udah mohon maaf PR nih, sih itu, bukan PR. bermaksud Capek. gitu. Apalagi kalau udah apa Hilux saya Aduh, capek. gila. Gua ke Cirebon aja. Ini mohon maaf ya. Pengalaman lah ke Cirebon. Gue nggak cerita lah, pokoknya pengalaman lah ke Cirebon gitu. Memang ngelihat batik, betul. Cuma kan gue tidak tertarik, gue adalah yang belanja, ini keren, nah kebetulan gue bawa duit. Ini keren, beli, udah selesai. Ngerokok di depan. Tapi kan ada orang yang memang, dan memang nggak boleh dilarang. Hobi ngeliat-liat. Jadi ngeliat batik tuh seneng gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Nah, cuma yang repot adalah, karena orangnya banyak, kami ber-13. Jadi begitu mencar di satu tempat, Banyak tunggu-tungguannya sih. ini nih. Banyak sih kalau Tunggu-tungguannya 13. ini yang bete. Jadi saling dorong-dorongan. Iya. Itu doang sih. Kalau kadang mungkin kalau satu mobil berempat doang mungkin Iya, tunggu-tungguan yang capek. iya tunggu-tungguan. Nah enaknya kalau waktu di Flores karena kapal nggak bisa kemana-mana kan. Kamu mau ditinggal di pulau ini silahkan. Kami mau berangkat lagi kan. Anda mau diselamatkan siapa? Iya. Seru. Tapi kalau kita biar baper disuruh liburan. Coba kita misalnya Bertiga nih. lihat Pertanyaan pertama, kita bisa nggak liburan bareng? Dengan lu harus foto sunset. ayo kita rencanakan. Ayo kita rencanakan. Ini kan Contoh, simulasi. Coba. Tapi gue juga pencinta sunset dan sunrise, jadi mungkin gue bisa. Gue nggak ngapa-ngapain, tapi gue kayak nontonin sunset. Lu foto-foto silakan, gue nikmatin. Iya. Gue sebagai orang yang suka lari pagi, gue bisa bangun pagi kok. Iya. Justru di antara kita semua gua yang paling bukan orang pagi. Ini orang pagi. Dia tumbang jam 2 bisa bangun jam 5. Iya. Pengalaman pekerjaan dong. Iya, gua kaget gua dia bisa bangun. Pengalaman gua aduh gua bukan orang pagi gua soalnya nggak tahu kenapa ya sampai sekarang gitu. Jadi gua harus alarm 2. Tapi entah kenapa kalau seliburan Bangun pagi. Iya. Flores. Jadi guide-nya bilang, ya kita mau ke ini Hen, yang apa Hen, yang pulau yang ada 5 itu Hen, gimana Hen? Yang udah naik ke atas terus ada pulau yang 5 gitu loh. Pulau yang di Uang Seribu. Pancar. Iya, Padar. yang harus naik. Besok tuh biasanya orang-orang 4:30 jalan. Kita lebih pagi ya. Jadi jam 4 kita sudah harus kalau boleh kurang. Iya. Artinya kalau jam 4 lu udah harus jalan dari kapal tuh nggak jauh di. Iya. Tapi lu harus Iya. turun ke kapal kecil. Iya. Untuk mengarah ke sana. Tidak jauh, Itu kira-kira bolak-balik. 20 menit lah perjalanan ini. Iya. Tapi kalau jam 4 lu harus jalan, otomatis setengah 4 lu harus bangun dong. Iya. Harus ready gitu. Iya. Gue mau jam 3. Nggak mau. Kok bisa? Karena ambisius. Karena lu Kok yang bisa ambisius. saya bangun jam 3? Harus. Kebangun nih, mending alarm. Terus bangun, masih jam berapa ya? Duh, setengah jam lagi bisa. Tanggung, udah cuci muka. Udah siap nih. Udah siap, Pak. Udah Tapi bisa sih kayaknya kalau kita liburan bareng sih bisa sih. Kemana? Oke. Indonesia aja, Indonesia. Kalau keluar negeri, gue mau keluar negeri. Nora. Saya belum pernah keluar negeri. Indonesia kemana? Sumbawa kayaknya. Sumbawa. Wah, Sumba. Ada Sumba, ada Sumbawa. Oh, oke. Yang lu kemarin? Yang Sumba kemarin gua. Sumbawa tuh Yang pulau NTB. paling besarnya? Iya, NTB-nya. Oke, Sumbawa. Karena itu masih jatuh Lombok sih menurut gua. Berarti kita bisa satu mobil bertiga plus guide 1, supir 1 ya? Iya. Guide itu Atau supir. Lombok. Lombok masih bagus banget menurut gua. Lombok bentar Hen. Lombok gua Iya, Gili. Iya. Gua Rinjani pernah betul. Gilinya mungkin menarik. Gili Iya. mungkin menarik. Iya, Gilinya masih menarik. Lu mau ke apa tuh? Yang kawasan Rinjani apa? Apa? Yang pegunungan Rinjani apa namanya? Iya, itu yang. Ya juga ada desa Segina apa namanya? Iya. Desa Laba-Laba. Iya. Desa Laba-Laba yang kayak gitu. Lu masih bisa dapat sunrise. Ada ininya juga. Apa ada apa yang disebutnya tuh Desa Tenun. Desa Tenunnya ada. Tenun. Iya. Jadi lu menarik. masih Lombok sih menurut gua karena nggak terlalu kota. Oke.
kultur ada, Iya. alam ada. Iya. Mau nightlife juga di Gilinya banyak Gili, bule iya. gitu. Sebentar ya, Gili. Kute Mandalikanya juga Mandalikanya masih oke. Mandalika justru menarik. Iya. Mandalika justru menarik. Dan Karena katanya sudah mulai bersaing. Betul. Ini yang ngomong teman tenis gua, Mas Anom, orang Bali, Anom ya namanya Anom, tapi dia memang lahir dan besar Iya. di Gili, bukan Gili apa Sumbawa. Lombok. Hmm. Jadi dia bilang, Mas Marlon nanti pokoknya kalau ke Iya. sana hubungin saya aja. Kute Mandalikanya udah bagus banget, emang udah kayak banyak ruko-ruko kecil, terus ada penyewaan motor listrik. Karena kan dibikin apa tuh yang trek trek balapan iya. kan yang ada Jokowi. Pak Jokowi itu ada patungnya kan, emang dibangun sama warga sekitar. Boleh. Bisa kita berarti? Bisa. Kamu bisa. Itu lu cocok gak deh? Ardi belum ngomong, Ardi. Gue serah kalian lagi. Iya. Dua apa? Dua orang ini gue ikut aja gitu nih. Ya karena menurut gua kita bertiga juga nightlife ya, bukan nightlife banget juga. Nongkrong. Dugem gitu. sih mungkin agak, kalau gue kurang. Tak apa-apa. Iya. Kalau ini jadinya gue ikut aja. Paling minum tapi tipis. iya paling jatuhnya bar. Ya, bar. Minum-minum Bukan yang tipis, clubbing, ada- klub, ada Bukan live laser lah, musik. bukan laser lah. Iya. Bukan yang ada laser kalau Nah itu lu masih dapat Live musik lah ya, live musik lah ya. Iya, Kute Mandalika lu masih dapat itu tuh. Cakep sih. Gitu. Bisa kita kayaknya. Iya. bisa. Oke, boleh. Udah guide juga, jadi tenang. Teman-teman yang mau melihat kita ke Sumba, apa tadi Sumbawa? Lombok. Lombok. Jangan lupa like, follow, komen juga. Yes. Kira-kira topik apa yang akan kita omongin lagi di pertemuan berikutnya? Oh enggak, topik berikutnya kita ngomongin Henry yang kembali. Iya. Ya atau apalah Apalah. kita. Tergantung kami. Tergantung mood kami aja. Oke. Sampai sini dulu. Terima kasih. Bye. Bye. Nah.